Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana menentukan apakah data terdistribusi normal dan kemudian bagaimana melakukan transformasi data ketika data tidak terdistribusi normal. Di sini sudah ada set data di SPSS. Kalau kita lihat di variable view, di sini ada data kelompok, kemudian data usia, data lama kerja, data skor kepuasan, data jenis kelamin, dan data tingkat pendidikan. Baik, yang pertama adalah kita akan mencoba melihat bagaimana normalitas data ya, dan mana data yang perlu dilihat normalitasnya adalah data-data numerik, yang dalam hal ini adalah usia, lama kerja, skor kepuasan. Sementara untuk jenis kelamin dan tingkat pendidikan ini masuk data kategorik, jadi tidak perlu dicari nilai normalitasnya karena pasti ini tidak terdistribusi normal. Jadi sekali lagi, uji normalitas data hanya dilakukan untuk melihat bagaimana data pada data numerik, baik itu rasio ataupun yang bersifat interval. Oke, kita lihat di data view. Nah, di sini ada sebaran untuk lingkar kepala ya, lama kerja nih, lama kerja, kemudian skor kepuasan, dan satu lagi usia ya, ini ingat. Oke, baik. Nah, kita sebenarnya bisa melihat normalitas data berdasarkan dari kelompoknya ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana normalitas data di kelompok 1 ya dan kelompok 2. Nah, kita lihat apa sih kelompok 1 dan kelompok 2 itu. Nah, kita bisa cek ke sini di bagian kelompok, kita lihat di values-nya ya. Oke, berarti kalau kita lihat kelompok 1 adalah kelompok intervensi dan kelompok 2 adalah kelompok kontrol. Ya. Nah, sehingga karena ini terdiri dari dua kelompok, nah kita bisa melakukannya yang pertama dengan analyze, kemudian descriptive statistik, dan explore ya. Nah, kemudian yang dimasukkan ke sini adalah data usia ya, usia, kemudian lama kerja dan skor kepuasan ya, kita langsung saja masukkan ke sini. Nah, kemudian karena ada dua kelompok yang ingin dilihat di masing-masing kelompoknya apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka bagian kelompok ini kita masukkan ke factor list ya. Nah, kemudian kita lihat plots-nya. Nah, ini kita centang ya, normality plot with test. Kemudian ini sih pilihan ya, mau dua-duanya atau salah satu. Selanjutnya adalah continue. Terus langsung kita pastikan ini bot ya, kedua-duanya baik statistik maupun plot. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada di output ya. Nah, kita lihat sini ya, ini hasilnya sudah muncul. Nah, ini ada descriptive data di sini, usia untuk kelompok intervensi ratanya 3,3,7. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan kedua ya. Jadi kita fokus ke ini saja, ke normalitas datanya. Oke, ini adalah hasil normalitas. Ada dua ya, ada Kolmogorov-Smirnov jika datanya lebih dari 50, sementara kalau Shapiro-Wilk kalau datanya kurang atau sama dengan 50. Jadi karena ini datanya kecil ya,
kalau kita jumlahnya ini masing-masing kurang dari 50, maka kita menggunakan patokan Shapiro Wheel. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang datanya masih tidak terdistribusi normal adalah lama kerja di kelompok intervensi. Nah, ini ya, di kelompok intervensi ini skornya 0,32, artinya kurang dari 0,5 ya, PPL-nya kurang dari 0,5, sehingga ini yang kemudian masih tidak terdistribusi normal. Jadi di lama kerja ya teman-teman ya. Oke, dengan begitu kita akan melakukan transformasi data di bagian variabel lama kerja. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di transform ya, di transform, kemudian ke compute variabel ya, yang paling atas. Nah, oke, ini dihapus dulu karena tadi saya sempat membuat sehingga masih tertinggal di sini. Nah, kemudian ini sih sebenarnya variabel kita namakan bebas gitu ya, cuman biar gampang dicari, ini biasanya kita ketik log ya, log, kemudian tadi yang mau kita inputkan adalah lama kerja ya, berarti log misalkan lker. Nah, lker. Nah, kemudian yang di sini yang kita pilih kebanyakan menggunakan log 10 ya. Jadi kalau misalkan ini teman-teman bisa klik di bagian arithmetic. Nah, kemudian pilih log 10. Nah, dari sini kemudian kita naikkan ke atas ya. Nah, di sini ada angka tanda tanya yang terblot biru. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja ya yang bagian lama kerja di sini. Nah, klik. Kemudian masukkan ke log biru. Oke, ya, jadi seperti ini sudah. Kemudian kita oke. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini sih sepertinya sudah mulai terdistribusi normal ya kalau kita lihat titik-titiknya di sini. Tapi yang paling valid memang kita lihat hasil di nilai statistiknya ya. Oke. Oh ya, maaf, maksudnya ini belum di itu ya, ini baru kita transformasi data dan kemudian kita lihat dulu hasilnya seperti apa, hasil transformnya. Kita cek di bagian data ya. Kalau tadi kan output ya. Nah, ini di deskriptif. Nah, ini sudah ada logger ya. Nah, logger ini, logger yang di bawah ini adalah merupakan hasil dari transformasi dari variabel lama kerja yang nomor 3 ini ya. Ini yang nomor 9 ini yang tadi kita kerjakan. Nah, kemudian kita lihat ya data view-nya seperti ini. 030 ini sama ya dengan yang sampingnya, ini berarti saya 2 kali tadi buat latihan, sekarang dilakukan ulang. Oke. Kemudian kita pastikan lagi apakah data pada log lama kerja ini sudah terdistribusi normal atau tidak setelah ditransformasi. Nah, kita analyze lagi ya, analyze. Kemudian tadi deskriptif statistik, terus ke explore. Nah, ini kita hapus dulu ya, dikembalikan lagi, Ctrl A, kemudian balikan ke sini. Kemudian yang dipindahkan ke dependent adalah yang log lker ya, nah yang paling bawah ini. Sementara faktor listnya masih dengan nama kelompok. Plotnya juga masih sama ya. Ini masih sama, jadi normality plot with testnya kita tetap masukkan. Kemudian continue, kemudian oke. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Kita lihat di bawah. Oke. Ternyata yang kontrol masih tetap tidak terdistribusi normal. Nah, dengan demikian akhirnya kita memilih salah satunya adalah dengan menggunakan uji non parametrik ya. Ketika misalkan kita akan
melakukan uji beda atau mungkin hubungan dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, itu ya. Oke, kemudian kita akan melakukan latihan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini diperlukan ketika data berasal dari dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Jadi kalau datanya itu kita ingin melihat sebaran pada dua kelompok berbeda, maka selain terdistribusi normal, maka yang syarat yang lainnya adalah variannya homogen. Seperti itu ya. Jadi misalkan ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan, maka tidak cukup hanya dengan melihat uji normalitasnya, tetapi juga kita harus menguji homogenitasnya. Oke, kita langsung saja bagaimana menguji homogenitas data ya. Baik, kita pertama ke analyze ya, kemudian ke compare mean. Setelah itu ke one way ANOVA. Nah, kita lihat di sini mana yang mau lihat homogenitas pada kedua kelompok. Karena memang kalau homogenitas artinya ya membandingkan bagaimana sebaran data pada kedua kelompok. Nah, kalau normalitas itu sebaran data pada satu kelompok. Oke, kita masukkan saja yang sebelum di transformasi. Nah, kita masukkan semuanya. Oke, ini yang variable dependent kita masukkan ke bagian dependent. Sementara kelompok kita masukkan ke faktor di sini ya. Terus kita klik di option ya. Nah, di option kemudian klik homogeneity of variance. Jadi untuk melihat bagaimana homogenitas variannya. Kemudian continue ya. Kemudian oke. Nah, ini di bagian outputnya akan kita lihat tes homogenitasnya. Nah, usia yang jadi patokan yang based on mean-nya ini ya. Jadi kalau kita lihat usia ini homogen ya, karena skornya 0,44, ini lebih dari 0,05. Kemudian lama kerjanya juga ini 0,273, ini juga berarti homogen. Dan skor kepuasan ini 0,435, artinya ini juga homogen. Dengan demikian maka dia memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke uji parametrik seperti itu. Nah, kalau misalkan ini lanjut ke uji ANOVA, maka ini bisa dilanjutkan ke uji ANOVA misalnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih untuk bagian uji normalitas, uji homogenitas serta transformasi data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.